supaya kita dapat menyadari betapa pentingnya berita salib, betapa pentingnya kabar salib itu yang harus kita tetap yakinkan dalam hati kita. Sebab saya mengatakan Kristus tidak berarti bagi saudara, Kristus tidak berarti bagi kehidupan manusia tanpa salib, dan salib tidak akan pernah berarti tanpa Kristus. Maka saya mengatakan salib dengan Kristus itu tidak akan pernah bisa terpisahkan. Dan itu satu kolaborasi yang harus kita tetap ingin ketahui dalam kehidupan kita, untuk membawa kita dapat melihat kuasa salib itu yang membawa kita nanti banyak menerima sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Bukan hanya cuma Korintus yang menjadikan salib menjadi berita kebodohan, termasuk juga rasul-rasul. Di waktu Yesus memberitakan salib, ada Petrus yang berkata, jangan kiranya itu terjadi bagimu ya Tuhan. Begitu banyaknya kehidupan orang Kristen, orang-orang percaya tidak menghendaki berita salib. Begitu banyaknya kehidupan anak-anak Tuhan tidak lagi mau masuk di dalam pengalaman salib dalam kehidupannya. Padahal sesungguhnya salib itulah yang akan mengangkat kita untuk menerima suatu kemuliaan dari Tuhan. Maka penting salib itu akan tetap kita junjung tinggi dalam hidup kita sekalian. Amin. Kita belajar ini saudaraku yang dikasih Tuhan. Berita salib itu bukan berita yang baru. Berita salib itu merupakan satu berita yang jauh sebelumnya zaman Yesus sudah diberitakan oleh para nabi, bahwa ada seorang yang akan menderita disalib jauh sebelum Yesus tergantung di kayu salib. Artinya salib itu adalah rancangan Allah. Salib itu merupakan satu kehendak Allah. Maka kita harus tetap menerima salib itu dalam hidup kita. Lewat apa? Lewat perbuatan kita, lewat sikap kita, lewat tindakan perbuatan kita dalam kuasa salib itu. Maka saya ingin mengajak, apa kuasa salib yang sudah kita alami, yang sudah kita terima dalam hidup kita. Saya akan mengambil dari 7 perkataan Yesus di salib yang membawa dampak yang begitu besar bagi kehidupan anak-anak Tuhan, supaya kita nanti menyadari di waktu Yesus tergantung di kayu salib, ada beberapa perkataan yang terucap dari mulut Yesus sendiri. Semua itu mengandung makna yang sangat begitu besar dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Amin. Amin. Ada sukacita, ada kebahagiaan. Amin. Amin. Jangan kalau berita tentang salib tadi kita memang isinya tegar, tapi hatimu, jiwamu jangan tegar. Biarlah kita bersuara. Amin. Puji Tuhan. Ada amin. Amin ada. Jangan terus. Memang saya menyampaikan firman serius, tidak banyak humoris. Saya tidak tahu, tapi kalau kadang-kadang saya bisa itu kemurahan. Supaya kita semua alami satu ketenangan dalam mendengar firman. Baik, kita akan masuk di dalam perkataan Yesus di kayu salib yang berkuasa memberikan pengampunan dalam hidup kita. Maka saya mengatakan, dalam penderitaan Yesus sanggup menyatakan kasih-Nya bagi umat manusia berdosa. Dalam penderitaan
yang sangat begitu hebat yang dialami. Yesus, dia sanggup menyatakan pembelaan bagi umat manusia. Kita baca di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-34, apa yang dikatakan? Sebab ada 7 perkataan Yesus di kayu salib. Walaupun semua rasul atau Injil tidak menuliskan secara komplit dalam satu kitab, tetapi kita akan membahas dari kitab Injil-Injil ini supaya kita bersyukur kepada Tuhan. Terus kan? Ya. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Yesus berkata, dan perkataan Yesus itu di waktu ia tergantung di kayu salib. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Terus kan? Ya. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Terus kan? Ya. Dan mereka membomudi untuk membagi pakaian. Salah satu yang dapat kita melihat dan mendengarkan suara Yesus di kayu salib, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dapatkah kita membayangkan bagaimana cinta kasih Allah yang begitu luar biasa itu dalam hidup orang berdosa? Mereka yang sudah menyalibkan Yesus di kayu salib, mereka yang sudah menyengsarakan Yesus di kayu salib, tetapi saat Yesus tergantung di kayu salib, Yesus masih tetap menyatakan cinta kasih-Nya yang begitu besar terhadap umat manusia berdosa dengan perkataan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dengan perkataan itulah maka Allah mengampuni manusia yang berdosa. Dan itulah kuasa salib yang kita alami dalam firman kita. Dan itulah kuasa salib yang dapat kita peroleh dalam firman kita. Sampai saat ini kuasa itu tetap ada bagi saya dan saudara. Artinya Allah telah mengampuni setiap pelanggaran yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Satu tindakan inilah yang tidak bisa kita lupakan dari berita salib. Maka kalau aku mengatakan, kalau orang menjadikan salib itu menjadi kebodohan, dan memang begitu bodohnya manusia itu. Salib itu bukan hanya bicara kesengsaraan, salib itu bukan hanya bicara penderitaan semata yang dialami oleh Yesus dalam kehidupannya, tetapi kita harus melihat bahwa di dalam salib itu ada kuasa pengampunan yang telah dinyatakan oleh Yesus bagi manusia yang berdosa. Sebab tidak ada pengampunan tanpa salib itu sendiri. Dan itulah berkat yang kita alami, dan itulah kuasa salib yang kita peroleh dalam hidup kita. Amin. Amin. Apa kata Rasul Paulus dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-6? Mari kita baca bersama-sama supaya kita dapat semakin memahami dan kita semakin mengerti betapa luar biasanya salib itu bagi orang-orang Kristen yang memahaminya. Mari kita baca di dalam Roma pasal ke-6 ayat yang ke-6. Puji Tuhan. Terus kan? Ya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Karena kita tahu manusia lama, manusia dosa, sifat dosa manusia ini turut disalibkan, kata Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita turut disalibkan. Terus kan? Ya. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Supaya tubuh manusia ini, tubuh yang sudah dikuasai dosa ini, benar-benar hilang kuasanya oleh salib Kristus itu. Terus kan? Ya. Agar jangan kita menampakkan diri lagi kepada dosa. Itu kuasa salib yang kita alami dalam hidup kita, saudaraku. Kita tidak boleh menganggap remeh pemberitaan salib. Dan kita harus tahu memaknai apa arti salib. Dan kita harus melihat ada apa di dalam salib itu. Kuasa apa yang dapat kita alami, kuasa apa yang kita peroleh dari salib itu. Untuk saya dan saudara semakin hari
belajar berjalan di dalam jalan Via Dolorosa. Itu satu kebahagiaan bagi orang Kristen. Jika ada berita salib itu dalam kehidupannya, itu akan menjadi satu sukacita, bukan menjadi satu kebodohan. Itu menjadi satu kebahagiaan dalam hidup saya dan saudara. Di saat kita ada berita salib yang dikumandangkan, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab berita itu akan mengingatkan saya dan saudara bahwa dosaku telah diampuni oleh Tuhan. Maka semadakan setiap perkataan yang keluar dari mulut Yesus di kayu salib, tidak ada yang tidak bermakna. Semua punya arti, semua punya dampak yang begitu indah dalam hidup saya dan saudara. Maka kita harus menjunjung tinggi salib itu di dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Amin. Kita belajar, katakan kepada Tuhan, aku bersyukur menjadi orang Kristen yang hidup berjalan dan memandang kepada salib-Mu. Jangan kita menangis dalam penderitaan. Jangan menangis oleh karena Via Dolorosa yang dijalani Yesus dalam kehidupannya, tapi menangis setelah kita hari ini, sebab dosa kita sudah diampuni oleh karya salib Kristus itu. Terlalu banyak orang Kristen menangis di saat dia melihat mengingat Yesus tergantung di kayu salib. Penderitaannya yang ditangisi, bagaikan seorang ibu yang menangisi Yesus di kayu salib. Yesus tak butuh tangisan kita oleh karena penderitaannya. Sesungguhnya kita menangis di saat kita bisa melihat dalam salib ada pengampunan yang Tuhan lakukan kepada kita, supaya kita jangan menjadi Kristen yang bodoh. Tapi Tuhan mau saya dan saudara harus menjadi Kristen yang bijaksana. Pengajaran ini selalu mengajarkan kita bagaimana kita hidup menurut firman Tuhan. Pengajaran memulai dalam tabernakel ini mengajak saya untuk dapat mengkonsumsi segala pengalaman hidup dalam Kristus. Kita harus bersyukur memiliki pengajaran yang begitu indah dan besar ini, supaya kita dapat melihat salib itu lebih jelas dalam hidup kita. Kedua, apa perkataan Yesus di kayu salib yang menjadi berkat bagi saya dan saudara? Dalam ayat yang ke-40 adalah Injil Lukas yang sama sampai ayat yang ke-43. Mari kita baca baik saudaraku yang dikasih Tuhan, supaya saya juga dan saudara melihat betapa hebatnya berita salib, betapa luar biasanya kabar salib itu dalam hidup saya dan saudara. Mari dalam Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat ke-42 menjadi berkat yang begitu indah, berkat yang begitu besar dalam hidup saya dan saudara. Puji Tuhan. Teruskan. Ya. Lalu dia berkata, Ya. Yesus, ingatlah akan aku. Ya, teruskan. Kau datang sebagai raja. Ya, teruskan ayat yang ke-43. Teruskan. Ya. Kata Yesus kepadanya, Amin. Aku berkata kepadamu, Ya. sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu perkataan Yesus di waktu ia tergantung di kayu salib. Kita tahu di waktu Yesus tergantung di kayu salib bersama dengan dua penyamun atau pendosa yang bersama dengan dia. Tetapi di saat pendosa yang di sebelah Alkitab tidak mencatat kanan dan kiri atau kiri, tetapi di saat seorang pendosa mengatakan, Tuhan, di saat engkau menjadi raja, ingat akan aku. Sesungguhnya manusia yang berdosa ini tidak layak untuk masuk surga. Pintu surga tertutup dalam kehidupannya. Tetapi apa yang dapat kita lihat dalam perkataan Yesus, hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Bukankah itu menunjukkan salib itu membuka pintu surga bagi manusia yang berdosa?
menyadari bahwa kita ini manusia yang berdosa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya manusia yang berdosa, saudara juga manusia yang berdosa. Sebab manusia yang berdosa, pintu surga itu tetap tertutup baginya. Tetapi oleh karena kuasa salib, pintu surga, pintu Firdaus terbuka bagi manusia yang berdosa. Maka saya mengatakan, kuasa salib itulah yang membawa kita untuk nanti dapat masuk di dalam kerajaan surga. Firdaus artinya surga yang mulia, surga yang agung. Dapatkah kita merenungkan orang yang berdosa disalib? Sebab menurut hukum orang Israel pada waktu itu, kalau ada manusia yang berdosa, kalau ada penjahat yang berdosa disalibkan, bahwa dia itu merupakan satu manusia yang paling jahat. Kalau penghukuman dalam negara kita, kalau kejahatan seseorang itu sudah banyak sekali, maka berlapis-lapis pasal yang dituntutkan kepada dia, maka dia akan ditempatkan dalam satu tempat namanya Nusa Kambangan, dan akan bisa mengalami hukuman mati karena dosa yang sangat begitu besar yang dia berbuat. Begitulah orang yang disalibkan bersama dengan Yesus itu. Dia tidak melakukan dosa yang sedikit, maka dia disalibkan tidak. Tetapi orang yang disalibkan bersama dengan Yesus itu adalah merupakan orang-orang yang layak menerima hukuman mati oleh karena kebesaran dosa, kebesaran pelanggaran yang dilakukannya pada waktu itu. Tetapi adakah dia akan mengalami kebinasaan? Tetapi lewat perkataan Yesus disalib, lewat berita salib itu, maka dia mendapatkan pintu kerajaan surga terbuka. Begitu kan? Begitu saja. Mungkin kita banyak berdosa, mungkin saya juga banyak berdosa, mungkin saya lebih banyak berdosa di antara saudara. Tetapi oleh karena berita salib inilah aku kembali untuk mau dikembalikan ke Firdaus, supaya kita tahu berkat salib itu dalam kehidupan kita. Bukan hanya manusia yang tersalib mendapatkan kesempatan terbuka pintu Firdaus, tidak. Tetapi waktu Yesus berkata kepada dia, hari ini engkau akan bersama aku di Firdaus, maka semua manusia yang berdosa yang mengimani Yesus satu-satunya jalan keselamatan bagi umat berdosa, maka disitu juga pintu surga terbuka dalam kehidupannya. Maka saya mengatakan berkat salib itu sungguh luar biasa bagi orang Kristen sesungguhnya. Berita salib itu harus menjadi satu berita yang terindah dalam hidup saya dan saudara. Jangan sampai kita abaikan berita salib itu, tetapi mari kita menjunjung tinggi, mari kita menyikapi dalam hidup kita sebagai umat yang telah menerima anugerah salib, supaya kita belajar bagaimana kita hidup berjalan menurut salib Tuhan. Hari ini engkau bersamaku di Firdaus. Artinya saling membuka pintu surga. Kalau kita kaitkan kepada penjara tabernakel, pintu yang terakhir dalam tabernakel namanya tirai. Di saat Yesus tergantung di kayu salib itu, maka disitulah robek tirai dan terbukalah surga. Kalau kita melihat di dalam tabernakel, untuk dapat kita melihat tabut perjanjian, di mana kemuliaan Allah yang agung, tidak ada jalan yang lain selain daripada salib. Salib itulah yang membuka tirai, supaya kerajaan surga nyata bagi umat manusia. Coba tampilkan seperti tabernakel itu,
supaya kita dapat melihat betapa besarnya kuasa salib dalam hidup saya dan saudara. Dalam setiap tabernakel kita dapat melihat di dalam setiap tabernakel ada pintu namanya tirai. Sebenarnya bukan pintu tapi tirai. Tapi supaya lebih dapat disikapi dengan baik, namanya dikatakan pintu. Ya, bersyukurlah kita kepada Tuhan kalau kita masih izinkan bisa seperti ini. Amin. Semua kita dapat melihat ini, tapi biarlah Roh Kudus nanti yang juga menyadarkan kita supaya kita ada pemahaman dan pengertian bagaimana untuk memperbaharui sistem kita di dalam pelayanan ini semua. Amin ya. Jangan hanya tinggal lihat mana yang kurang pikirkan. Orang yang dipimpin Roh mengerti apa yang kurang baik diperbaiki. Ya, puji Tuhan. Ini kecil kali, padahal saya besar. Lampu saya juga sudah mati, sudah tidak ada lagi. Ada pintu gerbang, pintu kemah, dan tirai. Pintu tirai. Waktu Yesus tergantung di kayu salib, di waktu itu terjadi sesuatu di belakang. Kalau tidak salah 3 jam, dan disitulah tirai terobek. Robeknya tirai waktu itu sama dengan membuka pintu surga. Dan disitulah kesempatan orang yang tersalib bersama dengan Dia dapat menembusi surga yang mulia, dapat menembusi Firdaus. Oleh karena penyaliban Kristus itu, yang selama ini pintu itu tertutup, tetapi dalam penyaliban Yesus pintu itu terbuka. Artinya tirai-tirai itu dirobek. Maka saya mengatakan, bukankah berita salib ini menjadi satu kesukaan yang harus kita miliki dalam kehidupan kita sekalian? Bukankah berita salib itu yang harus menjadi berita yang harus kita junjung tinggi? Jangan sampai kita menganggap berita salib menjadi satu kebodohan, bagaikan jemaat yang ada di Korintus. Paulus mengatakan, di dalam sebagian orang berita salib itu menjadi satu kebodohan bagi mereka, tetapi bagi saya dan saudara, berita salib itu menjadi berita kekuatan Allah. Sebab kekuatan Allah di dalam penyaliban itu sanggup merobek tirai. Artinya sanggup membuka pintu surga supaya tiap manusia yang berdosa, yang percaya kepada Dia dalam pengampunannya, dapat masuk dalam kerajaan surga. Maka saya mengatakan, berita salib ini sangat begitu luar biasa bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Yang ketiga, supaya kita semakin dapat bersyukur dan berterima kasih dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Di saat Yesus tergantung di kayu salib, Dia mengeluarkan kata-kata yang menjadi berkat bagi saya, yang menjadi satu dampak yang positif dalam kehidupan orang-orang percaya kepada salib itu. Di dalam salib itu Yesus juga berkata dalam dirinya, dalam orang-orang yang ada di hadapannya. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-26
dan ayat yang ke-29 itu. Perhatikan dengan baik, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah dampak berita salib itu atau kuasa salib itu dalam hidup saya dan saudara. Yuk kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27 itu. Puji Tuhan. Terus ya. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, terus berkatalah ia kepada ibunya. Itu di waktu Yesus tergantung di kayu salib. Supaya nanti kita kembali merenungkan di dalam penderitaan salib itu, di dalam kesengsaraan salib yang dialami Yesus, apa yang dapat kita lihat dari hatinya Tuhan. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihnya di sampingnya, terus apa dikatakan Yesus? Terus dia berkata kepadanya, Ibu, inilah anakmu. Ibu, inilah anakmu. Terus Kemudian katanya kepada muridnya, terus inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Apa yang dapat kita lihat di dalam perkataan ini, saudara dan saudara? Semua kita yang ada di sini memiliki satu hubungan dalam keluarga antara anak dengan ibu, ibu dengan anak. Artinya di saat ada salib Kristus, disitulah murid yang dikasih Yesus Yohanes dapat dipertemukan dengan ibu kandungnya yang mungkin selama ini Yohanes tidak menghargai ibu kandungnya yang melahirkan dia, tetapi Yesus berkata kepada ibunya dan kepada dia, Yohanes ini ibumu, ibu ini anakku. Artinya berita salib itu dapat mempersatukan hubungan antara orang tua dan anak. Supaya kita dapat memahami apa makna salib, kita mengerti apa arti salib bagi saya dan saudara. Di dalam perkataan Yesus di kayu salib yang memiliki makna-makna rohani yang begitu penting, yang harus kita renungkan dalam firman kita, termasuk perkataan yang mengatakan, ibu ini anakmu, hai anak ini ibumu. Maka dikatakan di dalam ayat ini, sejak saat itu murid menerima dia di dalam rumahnya. Bagaimana hubunganmu dengan orang tua? Seorang anak, bagaimana hubunganmu kepada ibumu? Seorang ibu, bagaimana hubunganmu terhadap anakmu? Tapi salib akan menciptakan satu hubungan yang sangat indah di dalam hubungan kekeluargaan saudara. Sejak itu mungkin murid yang dikasih Yesus Yohanes ini seakan-akan mungkin tidak menghiraukan seorang ibu yang melahirkan dia. Tetapi di saat ada salib itu, dan oleh karena salib itu menyadarkan Yohanes bahwa dia punya ibu yang harus dihargai dalam kehidupannya, maka dia berkata hari itu, di saat dia dengar berita itu disalib, maka dia membawa ibunya ke rumahnya. Semua punya ibu di tempat ini. Kita harus belajar bagaimana menjaga sikap kita. Saya juga belajar itu, dan saya selalu harus menjaga itu. Walaupun mungkin di dalam perasaan kita, di dalam batin kita tidak menerima sikap-sikap yang kurang baik, tetapi kita harus bisa melihat salib itu supaya kita bisa hargai bagaimana hubungan yang dikehendaki Allah antara anak-anak dan ibu, anak-anak dengan orang tua. Kuasa salib, kalau kita menyadari itu dalam hidup kita, sesungguhnya kita harus belajar
Bagaimana kita menempatkan diri seorang ibu terhadap anak? Bagaimana menempatkan diri sebagai anak terhadap ibu atau orang tua? Kita harus bisa menyadari, seorang anak menyadari bagaimana sikapmu terhadap ibumu yang melahirkanmu. Apakah saudara menghargai, apakah saudara mengasihinya seperti dirimu sendiri, atau memang kamu seorang anak yang tidak peduli dengan pergumulan orang tuamu? Tapi Yohanes, murid yang dikasih Yesus, sejak dia mendengarkan perkataan salib, Alkitab mencatat, dan sejak saat itu murid yang dikasih Yesus itu menerima ibu kandungnya untuk tinggal di depannya. Maka saya mengatakan, jangan sampai ada di dalam pikiran dan hati kita menanamkan sesuatu yang tidak baik terhadap seorang orang tua. Jangan ada di hati ada seorang anak membuat hatinya tidak berkenan kepada orang tuanya, sebab itu mengabaikan berita salib, membuat salib menjadi berita kebodohan dalam kehidupannya. Tetapi sesungguhnya seorang anak yang menghargai salib harus tahu apa yang diderita orang tua, harus tahu apa yang menjadi beban orang tua. Anak harus melihat pergumulan orang tua. Saya juga punya orang tua di luar sana. Saya selalu berkata, "Ma, di gereja aja kau." Tapi dia lebih suka di tempat gurunya, mungkin supaya lebih banyak ngobrol. Artinya, jangan sampai kita membuat sesuatu yang menyakitkan hati orang tua kita. Kalau kita sebagai anak yang menghargai salib, mari kita belajar bagaimana seperti Rasul Tuhan, seperti Yohanes ini. Bisa Yesus berkata, "Hai ibu, ini anakmu. Hai anak, ini ibumu." Tidak banyak kata-kata yang dikeluarkan oleh Yesus di kayu salib dekat itu. Tapi kita melihat reaksi dari seorang Yohanes yang dikasih Yesus, bertindak bagaimana dia menunjukkan salib itu. Dia panggil ibunya, dia bawa ibunya, dia terima orang tuanya untuk tinggal bersama dengan dia di rumahnya. Artinya apa? Yohanes memelihara ibu yang dia melahirkan. Kita harus belajar menjadi orang Kristen yang mengerti salib.